nama saya Muarifin dari Prodi Fisika. Kalian pernah mikir nggak, akhir-akhir ini suhu semakin panas, kemudian hujan tak menentu? Bisa jadi ini dampak dari perbuatan kita. Iya, kita, perbuatan kita. Di sini saya menjelaskan tentang gas karbon. Gas karbon itu apa sih? Gas karbon adalah gas yang dihasilkan oleh pembakaran fosil serta pernapasan dari makhluk hidup itu sendiri. Nah, di sini terdapat mekanisme yang terjadi di atmosfer kita sekarang. Sebagai penyinaran dari energi matahari, sebagian dipantulkan kembali ke luar angkasa oleh awan dan atmosfer. Sebagian lagi diserap oleh atmosfer dan permukaan bumi. Radiasi panas bumi ini, setelah bumi menerima energi panas, sebagian energi itu dipancarkan kembali ke luar angkasa sebagai radiasi panas. Namun, tidak semua radiasi berhasil lolos. Gambar menunjukkan juga bahwa sebagian radiasi panas tersebut lolos ke luar angkasa dan diserap oleh gas-gas rumah kaca seperti karbon, metana, dan lain-lain. Gas rumah kaca ini menahan radiasi panas agar tidak keluar dari atmosfer, sehingga menyebabkan pemanasan global itu terjadi. Gambar menunjukkan berbagai sumber emisi gas rumah kaca, antara lainnya seperti kendaraan bermotor, pabrik, dan industri, cerebong asap, bahkan kebakaran hutan akibat deforestasi. Dengan bertambahnya gas rumah kaca yang melimpah, lebih banyak yang terjebak di atmosfer. Hal ini menyebabkan kenaikan suhu global atau sering disebut dengan global warming, yang berdampak pada perubahan iklim, mencairnya es di kutub, cuaca ekstrim yang tidak menentu, serta kenaikan permukaan air laut dan sebagainya. Gas karbon ini berupa berbagai bentuk seperti gas karbon monoksida dan karbon dioksida. Gas karbon sebenarnya bagian dari proses dari atmosfer kita. Tapi sejak manusia mulai membakar energi fosil untuk alternatif energi, gas karbon semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Terus bagaimana sih gas karbon ini dapat mempengaruhi perubahan iklim? Apa benar gas karbon yang kita suplai setiap hari itu bisa mempengaruhi cuaca dan iklim secara berkelanjutan? Di sini dapat dilihat contoh dari perbuatan yang menghasilkan karbon monoksida seperti asap kendaraan motor serta pembakaran sampah secara langsung. Coba bayangin, gas karbon ini seperti selimut besar yang menyelimuti atmosfer kita. Suhu yang masuk ke dalam atmosfer kita terjebak, sehingga panas bumi juga ikut terjebak. Ini yang dinamakan disebut fenomena efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu seperti karbon dioksida atau karbon monoksida di atmosfer bumi merangkap panas dari sinar matahari. Proses inilah yang sebenarnya penting karena menjaga suhu bumi agar tetap hangat dan layak. Namun, ketika jumlah gas-gas tersebut menjadi berlebihan karena aktivitas manusia, efek rumah kaca ini bisa menyebabkan pemanasan global yang suhunya terperangkap di permukaan bumi. Mengapa disebut efek rumah kaca? Bayangkan rumah kaca untuk tanaman. Kaca memungkinkan cahaya matahari masuk, tapi menjebak panas di dalamnya agar tanaman tetap hangat. Atmosfer bumi bekerja dengan cara yang mirip-mirip seperti itu, tetapi dengan gas bukan kaca. Menaiknya suhu secara global mengakibatkan es kutub yang mencair. Bahkan cuaca ekstrim sekalipun bakalan sering terjadi. Kalian pernah mikir gak sih, aktivitas yang dilakukan kita sehari-hari itu secara tidak langsung itu sangat berdampak besar loh terhadap perubahan iklim kita. Contohnya konteks dari gas karbon. Tapi gas karbon itu datang dari mana sih? Apakah cuma dari pabrik-pabrik besar atau kendaraan-kendaraan berat? Ternyata tanpa sadar kita semua adalah supplier gas karbon. Saya, kamu, dan kita semua. Kadangkali kita sering menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum. Gas karbon yang dihasilkan itu semakin melimpah. Bahkan penggunaan listrik pun kita sering lalai, tidak efisien terhadap penggunaan listrik yang benar. Nah,
Setelah kita tahu gas karbon itu bisa menyelimuti panas yang terjebak di atmosfer kita, dalam beberapa dekade terakhir seperti di kota, di gunung, bahkan di gurun sekalipun, suhunya meningkat secara drastis. Terus akibatnya apa? Seperti es di kutub mencair, suhu air di permukaan laut naik, cuaca ekstrim sering terjadi, ekosistem juga terganggu, kebakaran hutan meningkat, bahkan hasil pertanian pun juga ikut berdampak. Kebakaran adalah salah satu bencana yang kerap terjadi akibat pemanasan global karena suhu yang tinggi mengakibatkan pemanasan yang berlebihan. Berikut adalah dampak dari pemanasan global diakibatkan oleh efek rumah kaca. Setelah tahu apa itu gas karbon, bagaimana ia memicu perubahan iklim, dan seperti apa dampaknya yang sering terjadi, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang terpenting, yaitu apa sih yang bisa kita lakukan? Bisakah orang biasa seperti kita ini membantu menyelamatkan dari krisis iklim ini? Yang pertama yaitu gunakan energi secara bijak, seperti mematikan barang elektronik yang tidak diperlukan, mengurangi ketergantungan akan kendaraan bermotor seperti kendaraan pribadi. Kita bisa mengambil alternatif dengan menaiki sepeda atau menumpang kendaraan umum. Yang ketiga yaitu adalah reboisasi. Reboisasi adalah proses kita menanam pohon kembali demi menyerap gas karbon dioksida, kemudian mensuplai oksigen.